Oke, selamat sore Tribuners. Ini kok tunggu ya bentar ya. Kayaknya mana yang kurang pas nih ya? Oh, saya mau nengok dulu ke sini. Oh, udah. Apa? Mungkin ini kopi jantan ya? Iya. Oke, baik. Selamat sore Tribuners. Kita bertemu kembali di acara kesayangan kita semua. Selamat sore Medan. Di edisi hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 ya, 2 hari setelah berselangnya tanggal cantik yang tak cantik karena menunggu hari-hari yang mendebarkan. Iya, hari-hari yang mendebarkan ya, begitu karena banyak. Karena bagi kita tanggal cantik itu tanggal 25 ya, terus. Iya, karena kita kan kenapa ya tanggal 25 tanggal cantik? Karena kayaknya asik aja gitu tanggal 25 itu. Karena gajian. Kok nyinggung-nyinggung gaji? Aku cuma mau bilang tanggal 25 itu tanggal cantik, walaupun di bulan apapun. Iya, karena satu sudah mau dekat gajian dan satu lagi apa? Tim kita tadi nyinggung bonus juga. Tolong ini acara yang serius, jadi jangan nyinggung yang nggak serius ya. Tapi tanggal 24 Februari selalu mendebarkan ya. Iya. Karena di situ penentu biasanya. Iya. Dan memang selain itu tadi yang mendebarkan juga banyak hal yang membuat kita sangat berdebar-debar juga ya. Ya, mulai dari persoalan politik di tingkat pusat, mulai sekarang dari BPJS, ini lagi rame lagi. Ya. Banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang kontroversial ya, cukup direspon masyarakat gitu. Tapi kita di sini Selamat Sore Medan akan menyajikan 3 berita lokal ya di Medan sekitarnya yang pasti sudah ditunggu-tunggu sama seluruh Tribuners. Ini kira-kira apa yang mau kita sajikan pada sore hari ini. Nah, tetap terus ya pantengin live kita ya. Tapi kita belum memperkenalkan diri, nama kita masih sama. Bersama saya Truli Oktapurba dan rekan saya. Dan saya tentu Eti Wahyuni. Iya. Oke, mari kita untuk tidak memperlama-lama karena situasi Covid juga sekarang sangat semakin membabi buta ya Kak ya. Jadi kita jangan lama-lama berada di dalam ruangan ya. Jadi kalau bisa satu berita ini cukup 5 menit nih Kak. Kita bacakan ya. Oke, baik. Berita pertama Kak Eti. Oke, Tribuners, ramai-ramai tolak kenaikan ongkos haji. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dalam rapat kerja dengan DPR RI tanggal 16 Februari 2022 mengatakan kenaikan biaya haji tahun 2022 mencapai 10 juta bila dibandingkan dengan tahun 2019 lalu. Ya, kenaikan dipicu biaya penerapan protokol kesehatan selama menjalani ibadah haji. Karena itu, menurut Menak, untuk sementara pemerintah mengusulkan biaya 45 juta rupiah bagi jemaah yang akan melaksanakan ibadah haji. Usulan ini ramai-ramai ditolak lantaran dianggap memberatkan di saat perekonomian masyarakat sedang lesu akibat pandemi COVID-19. Satu di antara yang bersuara keras adalah anggota DPRD Sumut, Zaira Salim Ritonga. Usulan kenaikan uang jamaah haji yang menyentuh angka 30% dari tahun sebelumnya ini tidak berpihak pada rakyat. Tahun kemarin berkisar 33 jutaan. Sekarang ada usulan kenaikan hingga 45 juta. Artinya ada selisih sampai 12 juta. Saya kira ini sangat banyak dan memberatkan. Demikian dikatakan Zaira yang juga wakil ketua Komisi B DPRD Sumut. Ya, Zaira pun berharap pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan kenaikan biaya tersebut. Ini baru usulan, jadi secara prinsip belum final. Namun begitu, secara tegas kita menolak usulan tersebut. Dan Truli, untuk mengetahui informasi penolakan ini ya, kita sudah Bukan, kita punya video. Ya, kita sudah terhubung dengan video yang akan memutarkan video. Gitu. Ada aja ngelesnya ya. Ya, kita akan saksikan video berikut ini. Ayo, kita saksikan. Baik, saya kira isu terkait adanya kenaikan ongkos naik haji yang saat ini bergulir di kalangan masyarakat 45 juta, kita minta kepada Kementerian Agama untuk mengkaji ulang kembali kenaikan ini. Karena kita tahu bersama bahwasanya kenaikan ini sangat signifikan, sangat memberatkan masyarakat, khususnya umat Islam yang saat ini terdampak COVID-19.
penghasilannya pada drop semua, tapi ongkos ibadahnya haji pada naik semua. Ini tentunya menjadi hambatan-hambatan, menjadi polemik di masyarakat, sehingga berharap ini jangan sampai kenaikannya mencapai 40%. Yang dulunya 33 jutaan, sekarang menjadi 45 juta, itu sangat memberatkan. Bang, apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia terkait kenaikan uang haji ini agar bisa turun? Saya kira begini, yang 45 juta ini kan kenaikannya ini belum final, masih dilontarkan usulan kepada lembaga legislatif yang ada di pusat. Tapi karena isu ini sudah bergulir, kita memberi masukan kepada pemerintah pusat untuk mengkaji ulang kenaikan yang begitu sangat besar. Kalau kenaikan itu hanya sebatas kenaikan kurs, itu masih bisa disesuaikan, ya palingan sekitar 10% lah karena inflasi. Namun kalau kenaikannya sampai 45 juta mencapai 40%, ini yang kita belum tahu apa sih sebenarnya yang membuat kenaikan ini terlalu tinggi. Ya. Iya, Tribuners, itu tadi wawancara dengan salah satu anggota DPRD Sumut terkait penolakan kenaikan ongkos haji. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi, saat ini kita sudah terhubung dengan reporter kita di lapangan, Anugrah Nasution. Anugrah ya. Ini kayaknya baru pertama Nasution. kali kita mewawancarai reporter ini ya, Kak ya. Artinya baru pertama dia live. Iya. Enggak ya, tentu enggak ya. Saya Karena kita juga jarang live. Iya, 11 tahun saya di Tribun, baru ini wawancara. Anugrah, halo Anugrah, selamat sore. Suaranya nggak kedengaran. Suaramu tenggelam. Tolong mic-nya dihidupkan. Oke. Sudah. Ya, selamat sore. Anugrah. Oke, selamat sore Kak Yeti dan Bang Truli. Oke, selamat sore. Ini sambil jalan ya? Anugrah ya, bergerak ya? Sambil jalan karena di sini kondisinya rame orang karena di pinggir jalan gitu, Kak. Iya, tapi nggak apa-apa lah Kak, sambil jalan daripada Nggak apa-apa di pinggir jalan, jangan di tengah jalan ya. Iya. Bawa motor kita wawancara kan agak susah juga. Oke, Anugrah, tadi kan sudah ada wawancara dengan salah satu anggota dewan yang menyatakan penolakan terhadap kenaikan ongkos haji. Nah, kira-kira Anugrah, setelah penolakan secara statement ini ya, apa yang akan mereka lakukan? Konkretnya seperti apa? Bentuk penolakan itu akan disampaikan melalui apa? Karena ini kan sudah kebijakan dari pusat. Apa yang akan mereka sampaikan ke tingkat pusat nanti? Kira-kira seperti apa, Anugrah? Nah, untuk soal itu dari DPR Sumut sendiri belum menentukan langkah yang konkret, tapi mereka mengatakan kalau usulan-usulan atau penolakan itu nanti akan diserahkan secara langsung, secara tertulis begitu Kak, maksudnya karena mereka merasa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah hari ini itu sangat bertolak belakang terhadap prinsip, karena Salim sendiri, Bang Gera sendiri mengatakan jika untuk ibadah haji itu adalah sebuah ibadah. Jadi itu bertolak belakang jika mereka atau masyarakat itu diberatkan dalam melakukan ibadah-ibadah. Harusnya di sini dia berharap pemerintah itu melakukan pendekatan-pendekatan lain, bagaimana melobi dari pemerintah Arab Saudi untuk dapat mengurangi dari jumlah ongkos naik haji yang sebenarnya ini dari tahun-tahun sebelumnya ini yang tertinggi kenaikannya, seperti itu Kak. Anugrah, ini kan masih sikap individu ya, kalau tidak salah ya. Ini yang disampaikan baru penolakan dari satu orang anggota dewan. Dalam hal ini adalah Bapak Zaira Salim. Apakah nantinya ini akan menjadi sebuah penolakan yang sifatnya dari institusi, dari lembaga DPRD atau bagaimana? Kira-kira seperti apa? Nah, ini memang benar Kak, kalau penolakan itu masih dalam bentuk individu. Tapi Bang Zaira juga merupakan salah satu dari bendahara dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Dia sendiri sudah mengatakan jika penolakan itu sudah pernah dibahas walaupun dalam bentuk internal, namun mereka berupaya bagaimana nantinya dapat menyatakan ini secara kelembagaan mungkin, karena ini juga hanya sebatas usulan. Nanti kemungkinan langkah-langkah konkret akan diambil dari DPR jika memang kenaikan itu menyentuh sampai 45 juta rupiah, seperti itu Kak.
Iya, kalau mereka sendiri kira-kira punya gambaran nggak berapa sih idealnya kenaikan haji ini? Kalau misalnya 10 juta mungkin terlalu mahal, mungkin ada besaran yang diusulkan atau kira-kira mereka gambarannya seperti apa? Nah, kalau dari pengakuan Benjera sendiri, setelah pertimbangan mungkin dari beberapa usulan ataupun dari beberapa diskusi yang mereka lakukan, ketika memang peningkatan biaya haji ini dilakukan, mereka itu tidak menolak sepenuhnya karena juga ada beberapa pertimbangan seperti kurs mata uang rupiah ya terhadap dolar itu menjadi pertimbangan salah satu kenaikan, dan kemudian ada lagi pertimbangan bagaimana penerapan protokoler kesehatan itu juga mempengaruhi kenaikan uang haji. Namun ketika itu menyentuh hingga 30-40%, nah ini yang menjadi persoalan bagaimana negara harusnya hadir, apalagi di tengah kelesuan ekonomi. Nah, jika idealnya seharusnya mungkin 10% atau 15% itu merupakan kenaikan yang masih wajar. Mereka katakan dari Bang Salim sendiri mengatakan kalau 10% itu masih angka yang wajar. Namun kalau sampai 30%, 40% dan itu angkanya sampai menyentuh 12-10 juta, nah itu yang harus sebenarnya menjadi pertimbangan. Mengingat juga Kak, jika seseorang ingin melakukan ibadah haji itu kan mereka juga punya harus menunggu ya batas waktu yang ditentukan pemerintah, bisa 3-5 tahun menunggu baru bisa melaksanakan ibadah haji. Nah itu yang mereka anggap kenapa harus untuk melakukan ibadah aja pemerintah mempersulit atau tidak hadir seperti itu. Iya, artinya kalau misalnya 10% mungkin sekitar dari 3 juta ke 4 juta, mungkin idealnya seperti itu ya Anugrah ya. Kalau dari gambarannya tadi ya. Kemudian Anugrah, apakah ada informasi juga selain dari DPRD, ada mungkin dari penyelenggara ibadah haji atau dari instansi lain, dalam hal ini mungkin pemerintah, ada bagaimana kira-kira merespon regulasi dari pemerintah pusat ini? Nah sampai sejauh ini kita belum dapat informasi terkait, apalagi dari pihak-pihak terkait, contohnya dari Kementerian Agama sendiri. Namun dari sumber-sumber informasi yang berhasil kita ambil, ini peningkatan biaya haji ini masih menjadi pertimbangan karena juga ternyata ada pajak yang dinaikkan dari Arab Saudi sendiri terhadap orang yang akan melaksanakan haji. Itu pada tahun sebelumnya mereka hanya mengenakan pajak 5%, namun ada kemungkinan di tahun 2022 ini akan meningkat pajaknya menjadi sekitar 15%. Nah ini yang sebenarnya belum terjawab melalui lembaga terkait Kak. Tapi berdasarkan informasi itu yang menjadi juga salah satu indikasi kenapa kenaikan tarif biaya untuk haji ini meningkat seperti itu. Oke, baiklah Anugrah. Terus mungkin ada yang mau disampaikan? Cukup. Informasinya sudah cukup jelas. Iya, gitu ya. yang pasti Sumatera Utara dalam hal ini diwakili oleh Dewan DPRD Sumut menolak kenaikan biaya haji ya. Semoga ini bisa satu suara ini ya, seluruh komponen yang ada di Sumatera Utara. Jadi bisa disampaikan ke pusat sehingga bisa lahir kebijakan baru atau revisi kebijakan tentang ongkos kenaikan haji ini. Begitu ya. Anugrah, terima kasih laporannya. Ditunggu lagi laporan-laporan berikutnya. Jangan kebanyakan jalan-jalan ya. Silakan. Iya. Oke, terima kasih ya. Sampai bertemu kembali. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Oke, baik, kita langsung saja ke berita kedua ya, tentang kasus harga tempe ya, kedelai dan juga tempe ya. Jadi Tribuners, para produsen tempe melakukan siasat menyikapi melejitnya harga kedelai yang saat ini sudah mencapai Rp12.000 per kilogram. Harga ini berlipat hampir 2 kali dari harga sebelumnya. Ya, jadi agar tetap berproduksi mereka memperkecil ukuran tempe. Ya, seorang pembuat tempe rumahan di Dusun 4 Desa Firdaus, Kecamatan Serampa, Ramlan mengatakan tidak ada cara lain yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan produksi tempe kecuali dengan mengurangi ukuran dan jumlah produksi. Ia hanya memproduksi sebanyak 25 kg saja per hari dan untuk harga sendiri tidak ikut diturunkan. Mengenai keberadaan kedelai di pasar, meski tersendat dan tidak sebanyak biasanya, sejauh ini masih bisa didapatkan, hanya saja memang harganya terus naik dari Rp7.000 per kilogram menjadi Rp12.000 per kilogram, bahkan ada yang menjual di atas angka ini. Pembuat tempe lain, Suryadi, mengupayakan hal serupa. Apabila tidak mengecilkan ukuran, para produsen tempe tidak mendapatkan keuntungan apa-apa lagi, bahkan balik modal pun tidak. Apalagi sekarang pengecer sudah mulai melakukan pembatasan pengambilan.
Rata-rata harga tempe yang dijual di pasaran saat ini berkisar antara 1.000 hingga 4.000 per batang. Baik Ramla maupun Suryadi berharap semoga harga kedelai kembali seperti semula. Iya. Iya, kayaknya kita tonton aja lah dulu videonya ya. Iya, betul. Oke, silakan kita simak bersama-sama videonya. Itu lain lagi kemasannya gitu. Bahan baku tempe ini kedelai ini saat ini. Dari awal yang normalnya tuh sekitar 7.000, sekarang sudah hampir mencapai 12.000. Jadi cara apanya pengelolaannya sekarang gimana? Pengurangan apa namanya? Ya apanya itulah pengurangan ukurannya kan. Tapi ya memang ya belum sebanding sama yang lama lah. Karena memikirkan konsumen terakhir juga, orang itu mau menjualnya kemana kan bingung. Jadi ya jelas pendapatannya berkurang lah. Jadi kalau harga tetap ya? Harga tetap. Kemasannya kurang gitu aja. Untuk ketersediaan bahan bakunya sendiri gimana Pak? Bahan baku ya masih sementara ini masih gampang, cuma harganya itu tadi yang terlalu tinggi begitu. Nama apa? Nama saya namanya Ramlan. Itu kalau per hari bisa berapa kita produksi Pak? Kalau per hari kalau saya nggak banyak, sekitar 25 kilo lah itu. 25 kilo. Sejauh ini kalau untuk penjualan sendiri bagaimana, pengecaran di mana gitu? Untuk pengecaran ke kedai-kedai, warung begitulah. Warung apa? Tidak ada keluhan Pak sejauh ini dari para penjual warung? Ya masalah sementara ini ya keluhannya cuma masalah pendapatan tadi lah berkurang. Untuk kebutuhannya ya dibilang orang ya dipada-padai lah. Karena kan penghasilan udah kecil. Penghasilan kecil ya. Oke, itu dia kisah dari seorang penjual tempe gitu ya. Pengrajin, kalau biasanya itu kan pengrajin. disebut perajin tempe. Tapi memang bicara soal tempe ini memang Kak nggak ada habis-habisnya juga ya. Hampir sama sih sebenarnya nasibnya seperti minyak goreng gitu ya. Iya, saya khawatir naik, nanti ketika ada regulasi dari pemerintah misalnya mensubsidi harga kedelai, taunya kedelainya nggak ada di pasaran. Gitu. Ini adalah polemik antara kebijakan pemerintah, spekulan dan pasar. Iya. Tapi sebenarnya, tapi aku mau cerita soal tempe ini. Saya mau cerita soal tempe ini. Sebenarnya saya nggak mengharapkan ini harganya tinggi lah ya gitu ya. Karena memang tempe ini kan menjadi makanan penyelamat ya untuk semua umat lah ini sebenarnya. Terutama untuk anak kos sebagai mantan anak kos. Iya, mantan anak kos ini kan kalau sudah nggak bisa makan yang enak lagi, maka kita makannya mie instan dan tempe itu jadi penolong gitu, ya. Kita cukup makan dari rumah makan ZZ ya, cukup nasi pakai tempe. Ini ZZ ya. Makanya terkenal ya kalau udah mulai akhir bulan itu untuk anak kos itu ya, 4T ya, tahu, tempe, telur, satu lagi apa ya, toge lah ya gitu. Makanan para anak kos. Tapi tempe itu adalah makanan dengan sumber protein tinggi yang harganya murah, bisa dikonsumsi segala umur ya. Kemudian bisa diolah dengan banyak varian makanan. Betul. Jadi sepertinya tempe itu memang sesuatu yang nggak bisa kita lepaskan dari kehidupan sehari-hari ya, Trul ya. Oke, baik. Untuk mengetahui bagaimana kisah dan dari ini produksi tempe di Sumatera Utara, saat ini kita sudah terhubung dengan pedagang tempe, bukan? dengan reporter Tribun ya. Iya. Oke, selamat sore Anil. Selamat sore Bang Truli KFC. Iya. Oke Anil, kira-kira di sana di Serdang sudah berapa lama ya kira-kira kenaikan harganya tempe ini gitu, pembuat tempe merasakan dampaknya gitu. Oke, baik Bang. Jadi sebelumnya saya sempat mengunjungi salah seorang perajin tempe yang berada di Dusun 4 Desa Firdaus, Kecamatan Serampah, Kabupaten Sedang Berdage, itu mengeluh karena bahan baku pembuatan tempe yaitu kedelai hingga sekarang harganya kian tinggi per kilonya. Informasi yang saya terima saat ini per kilonya sudah hampir mencapai 12.000. Namun
sebelumnya, jadi kenaikan harga ini Bang itu dimulai dari masa pandemi sebenarnya. Dari mulai masa pandemi sudah meningkat harganya. Yang sebelumnya itu sebelum masa pandemi itu 7.000 per kilo. Namun perlahan-perlahan sampai sekarang meningkat hingga hampir 12.000 per kilo. Tentu dengan adanya kenaikan harga bahan baku ini membuat sejumlah perajin itu mengeluh, dan mereka cara mensiasatinya agar tidak merasa rugi yaitu dengan mengubah ukuran bentuk per batang tempenya itu Bang. Jadi ini agak diperkecil seperti itu Bang Truli dan Kak Eti. Iya. Terus Ya, kenapa terpukau? Enggak, aku teringat waktu kos dulu makan tempe, jadi agak terpukau gitu ya. Jadi soalnya kalau diperkecil nanti kan gimana iya. ya rasanya. Masalahnya sekarang ini memang pasokan tempe, pasokan kedelai yaitu lebih banyak adalah impor. Iya. Ya, lebih dari 50% kalau tidak salah. Jadi produksi lokal kita memang belum mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri. Anil, kira-kira ada nggak kebijakan yang disampaikan pemerintah terkait? Dalam hal ini mungkin Serdang Bedagai setelah menerima keluhan-keluhan dari para perajin tempe ini. Apakah mereka ada menawarkan solusi bagaimana supaya ini bisa diselesaikan? Tapi Kak, sejauh ini memang dari pemerintah sendiri belum ada tindak lanjut atas kenaikan harga bahan baku ini Kak. Namun ini hanya para perajin saja yang hanya mengakali bagaimana mereka itu tidak rugi dengan cara mengecili per satu batang tempenya Kak, seperti itu. Jadi saya sempat menyinggung juga bagaimana dengan ketersediaan bahan baku ini, apakah ada kelangkaan atau bagaimana gitu. Saya sempat bertanya juga dengan salah seorang perajin yang bernama Suryadi. Suryadi juga mengatakan memang sampai saat ini itu tidak ada hambatan dengan ketersediaan bahan baku. Cuman sesekali memang ada kayak keterlambatan dari agennya, seperti itu, agen dari kedelai ini, seperti itu Kak Eti dan Bang Truli. Artinya bahan baku selalu tersedia, hanya saja harganya yang tinggi gitu ya. Iya, Karena belum ada intervensi dari pemerintah. Kalau udah ada intervensi dari pemerintah bisa Harganya jadi pasti produknya turun. langka ya. Iya. Ya, itu juga memang sempat saya tanyakan juga apakah tidak ada melakukan aksi atau sebagainya. Memang sampai saat ini mereka tidak ada Kak. Jadi hanya mengikutin aja sampai saat ini Kak. Untuk di Kabupaten Serdang Bedagai sendiri. Cukup perajin bersabar ya. tempe. Kemudian Anil, dari Bapak perajin tempe tadi, apakah dia mengurangi volume ya, mengurangi ukuran? Apakah juga berpengaruh terhadap volume produksi? Misalnya kalau untuk produksi sendiri itu tetap Kak, tetap ada yang macam kayak Pak Ramlan itu dia memproduksi perharinya 25 kilo dan perajin juga bernama Suryadi itu pun memproduksi 50 kilo perharinya. Cuman hanya ukuran dan harga pun tidak ada mengalami perubahan. Jadi dari harga paling murah itu yang bungkusan kecil yang plastik itu 1.000 dijual per bijinya, dan yang paling besar itu 4.000 rupiah per batangnya Kak. itu setelah naik atau sebelum naik? Sorry. Sama, Ukuran ya. Tidak ada perubahan Kak, mau naik maupun tidak. Iya, berarti satuannya yang bertambah ya Anil ya? Satuannya yang bertambah. Anil, adakah informasi dari Bapak perajin tempe tadi berapa kenaikan kos produksi yang harus dibebankan ke dia, yang terbebankan dia setelah kenaikan harga ini? Kenaikan biaya produksinya berapa persen? Ada nggak informasinya seperti itu? Kalau untuk itu tadi tidak sempat disinggung juga Kak, beberapa kenaikannya. Cuman dari melihat dari 7.000 ke 12.000 mungkin ada mungkin setengahnya, dari 50%-an mungkin adalah Kak biaya produksinya. Iya ya, dan ini sebetulnya sangat memberatkan ya. Iya. Baik. Jadi satu lagi nih, untuk pendapatan untuk pendapatan pengrajin seperti apa? Walaupun sudah ukurannya diperkecil gitu, mereka mengalami pengurangan aset atau gimana? Tetap. Kalau pengurangan tidak ada Bang, tidak ada mengalami pengurangan yang cukup signifikan. Namun hanya saja beberapa konsumen yang banyak juga beberapa konsumen itu sempat mempertanyakan kenapa ukuran dari tempe yang diproduksi ini mengecil gitu. Namun dengan adanya pemberitaan yang sudah ditayangkan beberapa minggu ini, dan konsumen pun sudah memaklumi itu Bang.
Seperti itu. Anil, selain mengurangi ukuran, apakah ada upaya-upaya lain untuk menekan biaya produksi, misalnya mengurangi karyawan atau hal lainnya kira-kira? Sejauh ini 2 pengrajin tempe yang saya datangi itu untuk memproduksi tempe itu mereka melibatkan keluarga, Kak. Itu ada anak, ada istri, seperti itu. Tidak ada menggunakan karyawan lainnya. Seperti itu, Kak Eti. Oh gitu ya, jadi hanya di menggunakan apa ya, memanfaatkan tenaga yang ada di rumah gitu ya kira-kira ya. Iya, seperti itu, Pak. Baik, Anil, Truli. Saya cukup informasinya cukup jelas sekali dari Bapak, dari teman kita Anil. Tapi kita mudah-mudahan mengharapkan apa tadi ini ya, harga Iya, bisalah kedelai ini stabil bisa kembali stabil ya. kembali, Mungkin ya. ini juga terkait dengan pandemi, jadi ada arus impor yang terhambat. Mungkin di awal-awal ya. Iya. Di awal-awal itu arus impor yang terhambat karena memang kebutuhan kedelai lebih banyak diimpor. Kemudian ada juga kenaikan harga kelapa sawit, itu kan tentu berpengaruh juga dengan komoditas kedelai. Baik Anil, terima kasih banyak untuk laporannya. Sampai jumpa Baik, lagi. Kak Eti, Bang Truli, selamat sore. Selamat sore. Iya, selamat sore. Oke, baik Tribuners, kita lanjut saja ya Kak Eti. Oke. Untuk berita yang ketiga silakan Kak. Ini dari Siantar nih. Saya Ini pikir kota Truli yang mau penuh melanjutkan. Kota yang penuh dengan intrik-intrik Iya, politik betul ya. Siantar Karena memang kalau kita dengar Siantar ini memang agak ini ya, agak bikin naik. dinamika politiknya Iya. sangat tinggi ya. Iya. Jadi 2 hari jadi wali kota langsung copot jabatan. Nah, Iya. ini sebuah kebijakan yang kontroversial dari wali kota baru. 2 hari menjadi wakil wali kota sekaligus PLT wali kota Siantar, Susanti Dewayani langsung mencopot sejumlah pelaksana tugas atau PLT kepala dinas dan badan di lingkungan pemerintah kota Siantar Kamis hari ini. Keputusan Susanti ini cukup mengagetkan sebab tak ada dialog sebelumnya dengan pelaksana tugas yang ia ganti. Beberapa jabatan yang dirombak Susanti antara lain PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD dari Herianto Sidik kepada Hasudungan Hutajuli. Hutajulu ya. Jabatan PLT Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dari Elpiana Turnip kepada Herbert Arwan, lalu PLT Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapeda dari M. Hamam Soleh kepada Farhan Zamzami. Selanjutnya PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR dari Daniel Siregar kepada Dedi Tunasto Setiawan, PLT Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perkim dari Kurnia Lismawati kepada Ali Akbar, PLT Inspektur Daerah Kota Pematang Siantar dari Junaidi Tanggang kepada Heri Okstarizal. Jabatan lain adalah PLT Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Setdako dari Tito Nika Zendrato kepada Perdamaian Silain, PLT Kepala Dinas Pendidikan Siantar dari Rosmayana Marpaung kepada Kusdianto. Ini ada sejumlah jabatan lain ya, nanti akan kita dapatkan informasinya dari reporter kita yang ada di lapangan. Dan ini berkaitan dengan pencopotan ini, Herianto Sidik yang ikut dalam rombongan pejabat pelaksana yang dicopot menyampaikan ini sudah kewenangan dari kepala daerah. Kemudian Truli, untuk lebih jelas lagi informasinya untuk Tribuners, kita akan tayangkan videonya berikut ini. Oh, nggak ada videonya nggak ya? ada video. Tapi di sini ditulis ada video ya. Oke. Ada sedikit miskomunikasi ya, dan ini kayaknya baru yang pertama ya. Efek tanggal 24. Iya, tanggal 24 Baik. tadi. Enggak, soalnya kita harus bacakan yang ada di sini kan, Kak, gitu. Tugas kita kan hanya membacakan nih. Di sini disebutkan ada video gitu. Ternyata nggak ada video. Nggak ada. Ini apa ini? Prestasi one dari prestasi gitu ya. dari operator kita. Dan secara nggak langsung ini akan menurunkan honor kita gitu, karena kita sudah menyebut yang tidak ada kepada Tribuners. Maaf ya Tribuners ya. Ya, ternyata videonya nggak ada. Kesalahan bukan pada pesawat televisian. Tapi jangan khawatir, walaupun tidak ada videonya, kita tetap ada informasi lebih detailnya dari reporter kita yang ada di lapangan. Oke. Kita saat ini sudah terhubung dengan rekan kita Alija Maghribi. Oke, selamat sore Alija. Selamat sore. Ya, selamat sore. Selamat sore Bang Truli dan Aiti.
Kayaknya Alija baru sekali ini juga sama kita ya. Kayaknya juga Alija baru sekali ini sama kita ya. Iya, belum pernah. Iya, Alija Sama ya. kayak si baru sekali Anugrah ini kita tadi. live ya. Iya. Sama Bang Trul ini ada 3 kali kalau nggak salah. Tiga Kalau kali ya, nih. kali ini. Berarti kita pernah tidak berpartner berarti. Oh gitu. Oh, kalau udah 3 Iya, kali sama sama Molly waktu itu. sama saya udah 3 kali sama Kak Eti. Sudah tidak perlu berpanjang lebar. Alija, silakan laporannya Enggak loh. bagaimana. Sebenarnya kita perlu berpanjang lebar karena video nggak ada. Jadi dipaksa Tribuners untuk menyaksikan kita, jangan ya. Kasihan Tribuners menunggu informasi akurat dari Alija. Bagaimana Alija kira-kira Suasana, kebijakan kebijakan tadi yang cukup kontroversial sebetulnya ya, karena baru 2 hari tanpa babi bu. Tapi sebetulnya mungkin sudah cukup lama ini dia mengincar ya, karena Iya. kan Udah lama 2 tahun juga. ya, 2 tahun Iya, sudah tidak lama dilantik-lantik. sebetulnya Ibu Susanti ini tidak dilantik, dan begitu dilantik dia sudah punya perencanaan pasti gitu ya. Iya. Karena sebelumnya sudah di apa? Alija silakan laporannya. Ya, perlu saya laporkan bahwasanya pagi tadi Ibu Susanti Dewayani yang merupakan pemenang pilkada tahun 2020 bersama Wali Kota Pematang Siantar terpilih Aslar Silalahi itu tadi merombak sejumlah jabatan pelaksana tugas. Artinya yang dirombak itu adalah jabatan yang bukan dipeliti, yang masih pelaksana, yang kebetulan di masa era wali kota sebelumnya itu ada berjumlah belasan jabatan yang Suaranya dipimpin jelas ya? oleh seorang pelaksana tugas. Nah, sore ini saya berada di rumah dinas Wakil Wali Kota Ibu Susanti yang tadi barusan mencopot kepala dinas. Nah, jawaban dari beliau terkait dengan keputusannya untuk mencopot kepala dinas yang berstatus pelaksana tugas adalah untuk mempercepat akselerasi pembangunan. Begitu Kak Edi dan Bang Truli. Alija, pengumuman pencopot itu disampaikan seperti apa? Apakah ini kan sesuatu yang mengejutkan kabarnya ya? Tidak ada pembicaraan sebelumnya, kemudian dia langsung membuat kebijakan seperti itu. Bagaimana kira-kira mekanisme penyampaian pencopotan ini? Apakah dia melakukan rapat atau bagaimana? Atau tiba-tiba disurati langsung ke masing-masing yang bersangkutan? Nah, tadi pagi beliau melaksanakan rapat koordinasi pemerintahan dengan seluruh organisasi perangkat daerah. Nah, di situ beliau menyampaikan bahwasanya ada pejabat yang diganti gitu. Nah, saat ini saya ada di rumah dinas Ibu Wakil Wali Kota. Tadinya saya berencana untuk mengambil video tentang jawaban beliau terkait dengan pencopotan itu. Nah, beliau menjawab adanya pencopotan adalah mempercepat akselerasi dari pembangunan dan visi misi program dari Asdar Silalahi dan Dr. Susanti. Kebetulan karena videonya tadi juga di jam 5, makanya videonya telah di-upload ke redaksi. Begitu Kak Edi. Alija, pencopotan penyampaian ini apakah sudah dituangkan dalam bentuk surat atau masih secara lisan? Tadi sudah berbentuk surat. Nah, perlu juga saya sampaikan bahwasannya sebenarnya pada era Wali Kota Pematang Siantar Hepriansah di bulan 7 itu melaksanakan seleksi jabatan tinggi pratama untuk eselon 2 gitu. Namun setelah beberapa pejabat itu mengikuti seleksi dan dimenangkan, kemudian Mendagri membatalkan seleksi itu karena Bu Susanti batal menjadi wali kota dengan alasan kondusivitas pemerintahan. Jadi ada sedikit tarik-menarik sehingga sampai sekarang tidak ada yang dipelit di pemerintahan, di jabatan kepala dinas dan badan Pematang Siantar. Begitu Kak Edi dan Bang Su. Iya. Berarti sebenarnya gini, walaupun masih berstatus PLT sudah boleh juga ya langsung copot mencopot ya gitu ya, sudah boleh ya sebenarnya. Ya, karena jabatannya PLT kan nggak definitif gitu ya, nggak memenuhi syarat-syarat seperti seleksi dan lain-lain. Jadi langsung bisa diganti begitu. Oke, iya. Alija, kemudian bagaimana dengan respon dari pejabat yang diangkat atau yang dicopot ini? Apakah tadi Alija sempat konfirmasi langsung? Nah, untuk pejabat yang dicopot, termasuk tadi yang saya wawancara itu Pak Kepala BKD, dia menyampaikan bahwasanya apapun yang diarahkan oleh Wali Kota Ibu Susanti, Wali Kota maksud saya, dia siap menerima. Namun ada juga yang cerita lain dari kepala dinas yang lain yang justru sudah merasa dirinya itu bakal diganti. Dia udah seminggu sebelumnya udah membersihkan ruangan gitu, jadi dia udah merasa
dia akan digantikan gitu kan. Kebetulan ternyata benar gitu, tadi dia termasuk yang diganti begitu. Alija, apakah ada indikasi, ini boleh nanti ya ditanya-tanya ke pengamat atau ke oposisi ya, oposisi pemerintah PMK Siantar, apakah ada indikasi politik balas budi begitu seperti itu? Nah, untuk itu kita nggak tahu. Memang sebelumnya kita pernah mewawancarai sekretaris daerah itu Bapak Budi Utari yang juga dilantiknya itu di penghujung jabatan wali kota Eviansa. Nah, kita lihat soal beberapa jabatan yang lowong, kemudian nasibnya seperti apa dan bagaimana nasib pemenang hasil seleksi kemarin, hasil seleksi jabatan tinggi pertama di era Eviansa. Beliau sendiri menjawab masih terkesan hati-hati. Beliau menjawab bahwasannya masih perlu mempelajari dulu, gitu, dan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Begitu Kak Edi. Jadi masih sama-sama semuanya. Gitu. Iya ya, ini memang menarik ini politik Siantar ini. Truli, silakan lanjut. Cukup itu saja informasinya. Baik. Terima kasih Alija. Tetap semangat ya bertugas di Siantar ya. Dan jaga kesehatan. Ya. Oke. Oke, baik. Mudah-mudahan tidak harapan kita sih suasana jadinya tetap kondusif. Ya, seperti pesan oleh Pak Gubernur Sumatera Utara dulu waktu melantik, bisa merekatkan kembali yang sudah terkotak-kotak gitu ya. Iya, betul. Okay. Jadi semoga Siantar kondusif lah ya. Betul, iya. Baik. Kita sudah tiba di penghujung acara. Sudah 3 berita yang kita sajikan kepada Tribuners. Mudah-mudahan berita yang kami sajikan untuk para Tribuners ini bisa menjadi referensi Anda di kehidupan sehari-hari ya. Iya, dan Tribuners terima kasih untuk atensinya dari awal sampai akhir. Ya tetap terus pantengin acara-acara kita di Tribun Medan. Kita live Facebooknya banyak sekali program ya. Jadi memang ini adalah selain untuk edukasi ya, untuk informasi juga ada hiburan juga. Jadi tetap terus ikuti kita di Facebook dan tentu di berbagai platform kita ya, platform Tribun Medan ya, yang menyajikan informasi-informasi terkini, baik itu isu lokal, Medan, Sumatera Utara, dan tentu saja nasional. Saya Eti Wahyuni undur diri. Sampai jumpa lagi pekan depan. Tetap semangat. Bye-bye.